Assalamualaikum Pak Chandra. Waalaikumsalam Bu Mel. Selamat sore Bu Melda. Sore juga Pak. Gimana kabarnya Bu Melda hari ini? Kalau keadaan sih alhamdulillah baik secara fisik ya Pak ya. Eh, Ngomong-ngomong, ada yang mau dibicarakan Bu Melda? Iya nih Pak. Saya Mm-mm, mau bercerita dan berbagi sedikit lah sama Bapak. Dan mm-mm. ini tentang saya eh, juga dengan tentang rekan sejawat di sekolah. Saya merasa ada beberapa orang rekan kerja di sekolah yang tidak atau yang kurang respect lah sama saya Pak. Jadi di sekolah Bu Melda bisa dikatakan ada rekan kerja yang kurang suka ya sama Bu Melda ya? Iya Pak, begitulah kira-kira Pak. Jadi di sekolah saya itu em, setiap kerjaan atau tugas yang saya lakukan di sekolah itu selalu saja dianggap salah begitu Pak. Oh, jadi Bu Melda seakan-akan tidak dihargai oleh rekan kerja Bu Melda ya? Hmm, iya Pak, kemarin ini em, saat MPLS rencananya kan begini Pak. Rencananya waktu MPLS itu saya akan beri tes diagnostik kan Mm-mm. kepada siswa kelas 7 karena kan yang namanya siswa kelas 7 berarti baru masuk ya Pak. Ya, ya. Jadi saya ingin mengetahui gitu bagaimana kemampuannya serta apa gaya belajarnya, apa yang menjadi kebutuhan bagi siswa tersebut. Jadi saya sudah tentukan ini Pak hari dan waktunya. Saya juga sudah siapkan administrasinya serta medianya. Tetapi ada rekan kerja saya yang menganggap hal tersebut tidak penting. Mm-mm. Nah, katanya sih hanya buang-buang waktu gitu loh. Saya sudah coba jelaskan dan beri pemahaman kepada beliau bahwa tes ini sangat penting untuk melihat kebutuhan serta minat dari siswa tersebut dalam belajar, tapi beliau malah menghubung-hubungkannya ke kegiatan saya, Pak. Katanya, ya CGP sok sibuk sekarang. Begitu katanya, Pak. Oh gitu. Langsung sampainya ke CGP gitu. Gitu ya, Pak. Jadi rekan kerja Ibu memberikan tanggapan seperti itu ya. Iya. Lantas apa tindakan Bu Melda menghadapi hal tersebut tuh Bu Melda? Kalau tindakan, kalau pas waktu itu, ya paling saya dengar saja dulu, terus bukan ada hubungannya dengan CGP gitu kan. Cuman tadi pas hari kedua di MPLS, saya memang belum melaksanakan tes diagnostik ini karena jadwal hari kedua tadi penuh ya Pak. Jadi rencananya besok saya akan berikan ke siswa. Namun untuk menghadapi rekan kerja ini, itulah Pak sepertinya yang membuat saya agak bingung. Itu makanya saya ingin bercerita sama Bapak, siapa tahu nanti kita bisa menemukan solusinya gitu loh Pak. Jadi Bu Melda masih belum tahu ya tindakan eh, kepada rekan kerja Bu Melda ya, begitu ya? Masih belum tahu ya? Ah, iya Pak. Ya itulah Pak, karena rasanya belum tahu apa yang harus dilakukan. Takutnya nanti begini Pak, saya ambil tindakan seperti ini jadi konflik. Takutnya seperti itu. Itu makanya saya harus gimana gitu. Gitu Pak. Yang sudah Bu lakukan selama ini kepada beliau apa tuh Bu? Yang sudah dilakukan tentang masalah itu ya Pak. Iya, iya, ya. Apa yang pernah Bu lakukan selama ini? Yang sudah pernah kemarin, Mhm, nggak apa-apa ya Pak, ini bercerita sedikit lah ya iya, tentang masa pas yang kemarin itu. mhm,
Pas kemarin ketika saya ingin berpendapat atau ingin membuat melakukan suatu tes diagnostik itu dan tes non diagnostik, ketika apa yang saya rencanakan itu langsung disanggah, Ya. apalagi ketika mengatakan oh CGP, itu ya sok sibuk kan gitu kan. Jadi saya hanya mengatakan tidak terlalu banyak bicara, hanya begini, bukan ini sebenarnya sih bukan tentang CGP-nya Bu, gitu kan. Hmm. Ini ini kan tentang siswa kita dan saya pun kan guru BK, jadi apalagi yang namanya siswa itu kan perlu kita butuh yang namanya kita harus mengetahui informasi-informasi dari siswa tersebut, baik itu baik kemampuan yang dimilikinya ataupun tentang apa yang menjadi kebutuhannya, yang menjadi minatnya dalam belajar, ya salah satunya melalui tes gaya belajar, begitu kan Pak. Terus pada saat itu ya ibu itu langsung senyum sinis gitu. Mm-mm. Nah, langsung senyum sinis. Ya pokoknya oh iya CGP gini 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 ya. Seperti itu kan yang saya lakukan yang kemarin itu ya baru mencoba memberikan pemahaman gitu. Pemahaman ke beliau gitu, Pak. Pemahaman bahwa ini tidak ada hubungannya dengan CGP. Nah, ini tentang siswa kita, ini bagaimana siswa kita belajarnya nanti supaya lebih sesuai lah dengan kebutuhannya, sesuai lah dengan kemampuan yang dimilikinya gitu Pak. Oh gitu, Mbak. Berarti Ibu sudah memberikan pemahaman ya. Iya Apakah Pak. sudah pernah diajak berbicara berdua nih, Bu, seperti yang kita lakukan sekarang nih, Coach dan Coach nih, Bu? Kalau pas kemarin itu kan Pak, waktu beliau mengatakan seperti itu, memang tidak kami berdua yang berada di sana, ada beberapa orang. Namun pada saat itu karena ya rasanya belum ada waktu untuk mengajak bicara berdua seperti kita ini. Jadi belum sih Pak, saya Oh, belum belum ya. melakukannya. Terus ada nggak rencana Bu Bel nih untuk memperbaiki hubungan dengan beliau ini? Kalau di sekolah Pak, yang namanya dengan rekan kerja pasti kita ingin tidak ada masalah kan Pak, Ya. tidak ada masalah, terus inginnya damai-damai saja, yang namanya kita pasti ingin sekali cinta damai ya Pak ya. Ya. Sepertinya ya ada Pak, saya ingin berbaikan lah, maksudnya tidak ada yang namanya bisa jadi miskomunikasi atau ada kesalahpahaman gitu. Jadi ya ada Pak, dan rencananya sih saya akan mencoba untuk berbicara dari hati ke hati gitu. Ya. Saya mungkin nanti saya ajak beliau untuk ke ruangan saya. Kebetulan saya kalau guru BK kan ruangannya agak terpisah ya Pak. Ya. Jadi mungkin nanti saya akan ajak beliau berbicara di ruangan. Terus saya juga akan lakukan pendekatan kepada beliau dan mencoba untuk saling terbuka. Barangkali ada suatu hal kesalahpahaman atau ada sesuatu yang mengganjal lah di antara kami berdua, supaya kesalahpahaman tersebut bisa selesai dan hubungan kami bisa membaik. Itu sih rencana saya, Pak. Oke, berarti Ibu sudah yakin ya akan melakukan hal tersebut ya? Menurut Bapak itu bagus tidak rencananya seperti itu? Oh, menurut saya itu bagus sekali karena Bu Mel sudah berusaha untuk memperbaiki diri dengan rekan kerja Bu Mel. Berarti yakin sih Pak, kalau dibilang yakin, insya Allah saya yakin. Ya mudah-mudahan Pak, mudah-mudahan
bisalah gitu, hubungan kami bisa membaik gitu. Oke, baik Bu Melda ya, berarti Hmm. semoga berhasil ya Bu Melda ya, rencana Hmm. Bu Melda untuk memperbaiki hubungan dengan rekan kerja Bu Melda. Oke Bu Melda? Iya, iya Pak. Sebenarnya tadi kan mengganjal ya Pak. Cuman Ya. sekarang setelah bercerita sama Bapak, Hmm. pikiran saya jadi terbuka Pak. Dan nanti besok pas sekolah saya akan ajak beliau untuk berbicara. Semoga hubungan kami membaik kembali. Dah, terima kasih ya Pak. Oke ya Bu Mel, sama-sama ya Bu Mel ya. Berarti Hmm. untuk pertemuan kita hari ini kita akhiri ya. Mudah-mudahan Bu Mel bisa memperbaiki hubungan kembali dengan rekan kerjanya. Oke Bu Mel ya. Iya Pak. Oke. Terima kasih sekali Assalamualaikum lagi Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mel. Waalaikumsalam Pak Chandra, gimana kabarnya Pak? Sore hari ini barangkali Pak Chandra ada yang akan diceritakan gitu? Alhamdulillah baik Bu Mel. Iya nih Bu Mel, saya sedang butuh tempat berbagi nih Bu Mel. Berbagi cerita Bu Mel. Berbagi cerita, baik. Bapak boleh ceritakan apapun saat ini yang Bapak pikirkan, apa yang mengganjal dalam pikiran Bapak saat ini, boleh silakan diceritakan Pak. Begini Bu Mel, saya kan seorang wali kelas nih Bu Mel. Kebetulan ada anak saya atau anak didik saya lah nama Bu Mel. Ya. Di kelas itu dia sering apa namanya usil atau tidak masuk ketika jam pelajaran atau dia sering bolos nih Bu Mel. Nah, Oh gitu. Terus Pak? Terus mungkin temannya merasa tidak nyaman Bu Mel dengan sikap anak nih Bu Mel, karena anak nih apa namanya dia sering mengganggu temannya. Jadi ada anak ini yang tidak nyaman. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu? Karena temannya apa namanya dia tidak nyaman, jadi teman yang ini melapor sama saya nih Bu Mel. Dia menceritakan apa namanya perlakuan teman yang usil tadi kepada saya Bu Mel. Oh begitu. Jadi di kelas Bapak itu kebetulan Bapak jadi wali kelas ya Pak ya? Ya. Bapak jadi wali kelas, terus ternyata ada satu orang di kelas Bapak itu yang sikapnya lumayan agak super, agak usil, suka mengganggu teman, begitu ya Pak ya? Terus karena siswa tersebut suka mengganggu teman, sehingga temannya merasa tidak nyaman. Tidak nyaman. Sehingga temannya menjadi tidak nyaman berada di kelas tersebut. Ya. Lalu siswa tersebut melaporkan sama Bapak, begitu maksudnya ya Pak ya? Iya Bu Mel. Nah, kira-kira Pak, apa sih bentuk usil yang dilakukan oleh siswa tersebut? Kita anggap aja nama anaknya si B ya Bu Mel ya. Bentuk usilnya mungkin ini ada semacam apa namanya usil mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus pada temannya atau semacam usil verbal lah namanya. Terus mungkin ada ya si B ini apa namanya melakukan fisiknya dalam bentuk menjewer telinga temannya. Terus ada semacam dorongan itu dia tidak terlalu kuat lah, tapi yang namanya orang yang diganggu ya Bu Mel ya, otomatis teman Bu Mel. Disinilah anak yang tidak nyaman tadi dia melaporkannya kepada saya nih Bu Mel. Nah, kira-kira dia seperti itulah Bu Mel masalahnya Bu Mel. Oh jadi begitu ya Pak. Siswa tersebut suka menjewer. Iya, suka menjewer. Suka mengejek temannya. Hal tersebut Pak setiap hari dilakukan oleh siswa itu atau bagaimana Pak? Boleh dikatakan apa namanya Bu Mel?
ibaratnya sering lah Bu Mel, sering dilakukannya. Kalau dikatakan setiap hari mungkin tidak juga, tapi sering dilakukannya. Cuman berarti hampir setiap hari begitu ya? Boleh ya, hampir setiap hari yang si D ini usil kepada temannya. Terus, ya lalu lanjutkan dulu Pak. Ibaratnya di kelas ini mungkin bagi teman-teman yang lain ibaratnya dia orang yang boleh dikatakan nakal ya, boleh dikatakan tadi yang si D ini. Nah, ibaratnya mengganggu kenyamanan orang-orang. Kenyamanan temannya begitu. Temannya itu. Temannya di kelas. Ya. Terus apa yang sudah Bapak ketahui? Apa sih Bapak sudah mengetahui sebab si D itu suka usil gitu? Apa sudah Bapak tanya ke dia? Mungkin pernah saya pernah saya panggil, saya tanya, dia bilang hanya sekedar apa aja, iseng, ibaratnya hanya sekedar bergurau atau bercanda. Itu kata si D ini. Saya tanya, kenapa sering usil, kenapa sering gangguin temannya? Tidak ada Pak. Mungkin saya hanya iseng saja Pak, saya hanya bergurau saja Pak, saya hanya bercanda saja Pak. Jawaban si D. Itu jawaban si D. Padahal si D menganggapnya usil dan iseng, ternyata membuat kenyamanan siswa di kelas tersebut terganggu ya Pak ya. Lalu tindakan Bapak saat itu ketika si D mengatakan, oh Pak saya hanya iseng, apa tindakan Bapak saat itu? Yang saya lakukan pada hari itu adalah saya panggil anak ini atau yang si D ini, saya berbicara dari hati ke hati nih Bu Mel. Betul apa yang dilakukan. Saya berikan pemahaman, bahkan dan saya bekerja sama dengan guru BK, saya ibaratnya juga memproses dengan tingkah laku anak tersebut, karena yang sering usil, yang sering jahil kepada temannya. Seperti itu yang saya lakukan, tindakan yang saya lakukan. Saya panggil, saya berbicara dengan dia dari hati ke hati, saya pemahaman kepada dia supaya ada perubahan pada anak ini. Mungkin bahkan sudah diproses BK untuk memproses anak ini supaya ada perubahan pada diri anak ini, bukan? Nah, mungkin itu kira-kira tindakan yang saya lakukan, bukan? Berarti itu yang sudah Bapak lakukan. Kalau yang namanya sudah Bapak panggil, berbicara dari hati ke hati, tentunya tidak hanya satu kali berarti ya Pak yang sudah Bapak panggil. Iya. Karena ternyata belum ada perubahan, jadi siswa ini sudah diajak juga, dia dibimbing juga oleh guru BK, berarti gitu ya Pak? Iya. Terus setelah dibimbing oleh Bapak juga sudah membimbing, memproses, bicara dari hati ke hati, bahkan sudah dengan guru BK. Kalau yang namanya dengan guru BK tentu tidak hanya satu kali juga gitu kan Pak, sudah beberapa kali berarti kan. Sudah yang namanya guru BK juga tentu ada tekniknya ya Pak, untuk memproses siswa tersebut, mengajak bicara gitu. Ternyata sudah sering gitu ya Pak. Jadi apa masih belum ada perubahan sedikit pun Pak? Itulah Bu Mel, saya jadi bingung juga dengan kelakuan anak saya nih Bu Mel. Hingga saat ini anak ada nampak perubahannya Bu Mel. Gitu. Berarti ada nampak tapi sedikit gitu ya Pak. Cuman saat ini Bapak masih bingung bagaimana caranya supaya bisa lah lebih baik lagi, bisa tidak mengganggu teman sering-sering gitu ya. Namanya sikap siswa, seseorang memang tidak instan langsung berubah, memang tidak ya Pak ya. Namun ya berarti ya masih bingung gitu ya Pak. Masih bingung tuh Bu Mel, berubah.
setidaknya siswa tersebut berubah, bertambahlah perubahannya ke arah yang lebih baik. Kan Iya, itu kan iya, tujuan iya. kita ya, Pak. Ya, itu tujuan kita. Berarti kira-kira, Pak, ada Hmm. tidak tindakan yang bisa Bapak lakukan menurut Bapak, ternyata bisa Bapak lakukan namun belum diterapkan. Menurut Bapak ada tidak? Hmm, ada sih Bu, mungkin saya belum berkomunikasi atau berkonsultasi sama orang tuanya. Nah, mungkin itu yang belum saya lakukan Bu. Oh gitu, berarti eh, konsultasi dengan orang tua yang belum berarti ya Pak. Ya. Mm-mm. Lantas yang lantas rencana Bapak, apa Bapak ingin konsultasi dengan orang tua tentang perilaku dan kebiasaan belajar siswa tersebut di sekolah, Pak? Itu rencananya Bapak? Iya Bu, iya Bu. Rencananya nanti saya akan berkonsultasi dengan orang tuanya, ingin cari apa namanya, cari solusi, menceritakan apa tingkah laku anak ini di sekolah seperti ini. Apakah apa namanya ya, ada masalah di rumah atau ada masalah di tempat lain. Nanti mungkin kita minta data kepada orang tua seperti apa. Mudah-mudahan dengan berkonsultasi, berkomunikasi yang aktif dengan orang tuanya, mungkin ada perubahan pada diri anak ini Bu Mel. Mungkin itu yang akan saya lakukan lagi Bu Mel. Ya, kalau menurut saya itu solusi yang sangat bagus itu, Pak. Hmm. Semoga berhasil ya, Pak. Semoga si D dapat memperbaiki cara belajarnya di kelas dan dapat juga memperbaiki hubungannya dengan temannya supaya si D tidak suka usil dan mengganggu temannya lagi. Ya, sehingga nanti pembelajaran di kelas juga akan menjadi lebih nyaman. Oke. Ya Bu ya, terima kasih Bu ya untuk hari ini saya sudah bisa berbagi cerita dengan Ibu mengenai anak saya ini. Mudah-mudahan dengan berbagi cerita sama anak Ibu ini saya ada efeknya kepada anak didik saya. Jadi mudah-mudahan ada perubahan dalam Hmm. hari ini. Amin, amin. Oke, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.